wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa anak-anak yang tidak hadir? Nihil, Pak. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu-lagu wajib nasional bagi Monogri. Baik anak-anak, semoga setelah kalian menyanyikan lagu wajib menambah semangat bagi kalian mencintai tanah air. Hari ini Bapak akan mereview pembelajaran kemarin, pertemuan kemarin, apa yang kalian pelajari. Saya, Pak. Ya, Teks silakan. editorial, Pak. Apa saja yang kalian dapat dari pelajaran tentang teks editorial kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat dalam teks editorial. Ada lagi, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Teks editorial disebut juga teks opini atau maju rencana berisi pendapat atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa atau isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Benar sekali. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian fakta dan opini dalam teks editorial, mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks editorial secara tepat, menganalisis perbedaan fakta dan opini dalam contoh teks editorial, menyajikan hasil analisis fakta dan opini secara lisan dan tertulis. Manfaat pembelajarannya: meningkatkan kemampuan bahasa, mencegah mudah terpengaruh oleh hoax atau berita palsu, mengembangkan kemampuan menyusun argumen yang kuat. Nanti Bapak akan menjelaskan pengertian fakta dan opini dalam teks editorial dengan bantuan video pembelajaran, dan setelah itu Bapak akan membagikan ke KPD. Lalu kalian diminta diskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan dalam RKPD yang diberikan, lalu presentasikan hasil diskusinya. Baik. Jadi anak-anak, silakan video berikut ini mengetahui apakah itu fakta atau opini dalam teks editorial. Dari tujuannya menyampaikan berita sampai yang mengedukasi. Tidak semua hal yang ada di dalam artikel itu fakta.
Nyatanya di dalam artikel ada juga yang namanya opini. Contohnya ada rubrik khusus di sini. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan artikel yang bagian kalimatnya fakta atau yang isinya opini? Coba kita lihat contoh ini. Artikel berita tentang konser Justin Bieber di Indonesia yang isinya soal kejadian nyata tanpa ada campur pendapat atau perspektif penulis adalah fakta. Kalau yang ini, artikel yang membahas nikmatnya rasa kopi yang tentunya berisi pendapat atau pemikiran penulis soal suatu hal. Maka artikel itu adalah opini. Baik anak-anak, apa yang kalian dapat dari menonton video ini? Saya Pak, Ya, silakan. dalam teks editorial terdapat fakta dan opini. Benar sekali. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu fakta dan opini yang wajib kita ketahui. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-cirinya, yaitu fakta berdasarkan data, opini bersifat penilaian. Saya Pak, Ya, silakan. fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat penulis Pak. Baik anak-anak, kita akan bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi mengidentifikasi fakta dan opini serta mengidentifikasi perbedaan dalam suatu teks. Apakah kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan dalam kelompok, lalu tulis hasil diskusinya untuk dipresentasikan di forum kelas. Baik, Pak. Baik, silakan untuk melanjutkan menjawab LKPD ya, nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, Pak. Baik, silakan untuk melanjutkan menjawab LKPD ya, nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, Pak. Apa yang kalian dapatkan? Saya Pak, Ya, silakan. terdapat beberapa fakta dan opini dalam teks editorial yang kami baca, Pak. Apa yang dapatkan? Terdapat ciri-ciri opini yang membedakan dengan fakta, Pak, yaitu fakta dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau bukti nyata, sedangkan opini berupa pandangan atau penilaian subjektif penulis yang tidak bisa diverifikasi secara mutlak. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah habis. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian di forum kelas. Yang lain boleh untuk menanggapi kelompok lain, silakan. Saya, Pak, Ya, silakan. kami dari kelompok 1 menemukan fakta yaitu
Menurut data Kementerian Komunikasi, lebih dari 73% masyarakat Indonesia menggunakan internet pada tahun 2024. Alasan kalimat tersebut disebut fakta karena ada data resmi yang bisa diverifikasi. Kami juga menemukan opini, yaitu sekolah seharusnya meningkatkan program literasi digital melalui pelatihan berkala bagi siswa dan guru. Alasan kalimat tersebut disebut opini karena merupakan saran atau pendapat penulis. Benar sekali. Ada yang apa lain untuk menanggapi? Bagaimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Kami sependapat dengan kelompok 1, Pak. Kami juga menemukan fakta, yaitu banyak siswa yang masih kesulitan membedakan informasi valid dan hoax. Alasan kalimat tersebut disebut fakta karena diperkuat oleh temuan lapangan dan dapat diuji kebenarannya. Kami juga menemukan opini, yaitu hal ini penting untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis dalam menerima informasi. Alasan kalimat tersebut disebut opini karena menunjukkan penilaian penulis tentang pentingnya suatu tindakan. Benar sekali. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami sependapat dengan kelompok 2, Pak. Kami juga menemukan fakta, yaitu kemajuan teknologi membuat informasi semakin mudah diakses oleh siapapun. Alasan kalimat tersebut disebut fakta karena fenomena yang terjadi dan dapat dibuktikan. Kami juga menemukan opini, yaitu jika tidak dilakukan segera, generasi muda akan semakin rentan terhadap penyebaran berita palsu. Alasan kalimat tersebut disebut opini karena prediksi atau pendapat penulis belum tentu terbukti. Benar sekali. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Ya, Pak. ya, silakan. Kami sependapat dengan kelompok 3, Pak. Kami juga menemukan fakta, yaitu informasi semakin mudah diakses oleh siapapun. Alasan kalimat tersebut disebut fakta karena kondisi nyata yang dapat diamati. Kami juga menemukan opini, yaitu tingginya jumlah pengguna internet tidak selalu memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Alamat kalimat tersebut disebut opini karena penilaian dan interpretasi penulis tidak sepenuhnya data. Baiklah, semua sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Pelajaran apa yang kalian dapat ambil dari pelajaran hari ini? Dalam teks editorial terdapat fakta dan opini. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat penulis, Pak. Ada lagi? Silakan. Pak, Ya, silakan. Fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-cirinya, yaitu fakta berdasarkan data, opini bersifat penilaian. Benar sekali. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu fakta dan opini yang wajib kita ketahui. Benar sekali. Pelajaran hari ini tentang mempelajari perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial sangat bermanfaat bagi kalian. Kemampuan membedakan fakta dan opini penting agar pembaca tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar dan dapat berpikir kritis terhadap informasi. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Sangat senang. Silakan nanti di rumah menulis teks editorial dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Kita ada isi kelas untuk mengetahui kemampuan kalian tentang membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Silakan link grup kelas. Baik, Pak. Evaluasi sudah kita lakukan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.